Ya, selamat datang kembali di channel Ardimis, Arsip Dimensi Misteri. Baik, kali ini saya ditemani oleh Mas Ciko. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah Mas, baik Mas. Dengar katanya ada pengalaman mistis. Dia apa di tempat fotokopi apa tuh? Sebenarnya itu tuh kayak tempat usaha. Itu dulu saya mulai memang rintis dari tahun 2010 lah ya. Oh, jadi Mas enggak. Dari tahun 2005, terakhir itu di tahun 2016-an. Oh, jadi Masnya buka fotokopi? Ya, ya memang fotokopi itu tuh kita dulu kan zamannya tuh kalau kita pengen berobat itu kan ada kartu BPJS, Jamkesmas. Itu kan wajib melampirkan kayak KTP, terus fotokopi BPJS sama Jamkesmasnya tuh. Oh, iya. Nah, saya memang ditunjuk untuk jadi vendor yang memang sebagai ibaratnya penyedia mesin fotokopi atau layanannya lah. Oh, oke. Itu lokasinya di mana tuh, Mas? Itu di rumah sakit di daerah Kabupaten Bekasi. Oh, dekat rumah sakit. Di Cibitung. Dulu kan sempet lah ya, di situ tuh ada karyawan 2, berikut dengan saya 3 lah. Ibaratnya saling lah ya. Ya. Nah, terus kejadian bisnisnya di mana tuh, Mas? Pada saat apa tuh? Nah, sebenarnya gini, ya kita bisa tahu lah namanya rumah sakit, apalagi RSUD ya. Segala sesuatu kayak misalkan nih gini, namanya orang ada tragedi lah, misalkan di jalan kecelakaan, amit-amitnya, pembunuhan, ataupun misalkan orang yang tidak dikenal, otomatis kan dibawa ke rumah sakit terdekat tuh. Nah, otomatis namanya itu rumah sakit, pasti kan ada aja yang aneh-aneh gitu kan. Mulai dari yang misalkan korban kecelakaan dibawa yang ke situ, IGD-nya kan, terus mulai misalkan korban kekerasan dan lain-lain lah, pasti dibawa. Makanya apalagi kan posisi saya nih dekat dengan, karena di belakang nih, nggak langsung di depan. Lokasi ininya, lokasi usaha saya gitu kan, itu di belakang dekat IGD. Jadi yang masuk keluar udah nggak aneh lah, pasti ibaratnya setiap ada orang kecelakaan apa ngeliatin lah pasti kan gitu. Menyaksikan ya gitu ya. Kejadian sih gini, misalkan waktu itu kan kebetulan nih memang itu di hari Jumat tuh. Bukan malam Jumat. Bukan. Hari Jumat tuh udah pulang duluan saya. Gitu. Ya. Jadi hari Jumat gimana? Hari Jumat. Nah, hari Jumat tuh kejadiannya tuh sekitar jam 2 lah ya. Jam 2. Nah, biasanya kan memang karyawan itu sampai jam 12 malam tuh. Jadi saya sih hitungannya ya kalian mau bareng di sini boleh, mau tidur sini boleh, apa pada pulang. Nah, kebetulan 2 orang itu pada pulang nih. Jadi sendiri Masnya ya? Ya, sendiri. Nah, udah kita tuh udah beres tuh ngelapin etalase. Nah, terakhir kan biasa tuh ngumpulin duit kan. Mulai dari logaman, ribuan, ratusan ribu, banyak lah. Nih, di saat saya lagi ngitung kan tuh. Nah, ibaratnya kan ini meja etalase depan saya nih. Saya mau balikin badan karena di situ ada laci untuk biasanya kita naruh uang tuh. Itu terdengar kayak misalkan kan biasanya kalau orang datang etalase itu kan agak reot ya. Namanya etalase udah bertahun-tahun kan. Begitu dipegang pasti ada suara kaca atau gimana sih bunyinya gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu tuh kayak kok padahal nggak disentuh. Nggak disentuh karena kan itu belakang saya. Gitu. Saya pikir gitu kan, wah ini ada orang nih, karena kan memang posisi itu kan saya di pojokan, dekat dengan tangga. Jadi hitungannya kalau saya nongol ke atas tuh ada tuh ya, gitu kan. Nah, tapi itu etalase tertutup semua berarti posisinya ya, karena udah tutup kan ya. Iya, gitu kan, udah tutup gitu kan. Paling karena kita posisinya bukan di kios ya, kita agak terbuka. Saya tutupin cuma pakai hordeng, gitu kan. Nah, saya balik badan, kok bunyi agak aneh, ngikuk gitu. Kayak ada orang tuh lagi mainnya etalase, maju mundur gitu kan. Pas saya balik badan ke belakang nih ya, kok rada-rada nggak enak gitu kan. Emang nggak langsung ke atas ya, adep ini dulu deh, kok ada kaki goyang-goyang, tapi ngapain orang mau minta fotokopi duduk di atas etalase? Ya, tapi itu posisi kakinya itu apa, kelihatan kakinya doang gitu. Sebenarnya kalau saya ngeliat tuh baru setengahnya doang. Balik gitu. badan nih Ya. Sambil dia gini nih. Jadi ngeliatnya nggak langsung ke badan berarti pada situ Mas? Belum. Gitu, oke. Mikir kan, wah apa nih gitu kan. Wah, ngapain orang mau fotokopi, kenapa naik etalase? Tapi hitungannya badannya tuh udah ukuran badan dewasa ya. Udah lagi bukan badan anak-anak tuh.
ngikuk. Pas lihat balik lagi, wah kan kalau disebutnya warnanya bajunya warna terang apa itu rada nyaru karena emang udah rada-rada kan namanya rumah sakit kalau udah agak malam lampunya nggak terlalu semuanya nyalain. Redup gitu ya. Matiin, mikir apes nih gua nih. Kenapa ada yang beginian? Mikir udah langsung ini. Nggak mungkin orang naik etalase kan, udah jelas tuh, amrol tuh kan. Pikir gini, pikiran aja, berlanjut hitung, nanti juga hilang. Masih cuek ya waktu itu ya? Cuek, tapi udah ngerasa ini nggak bener nih. Tapi kok makin lama makin kenceng. Ya. Balik badan, udahan kek gitu kan, mikir udahan kek gitu kan. Gua coba memberikan badan. Udah, bener dong. Dia lagi ibaratnya ya kalau kita wujudin ya, rambutnya tuh panjang, dia bajunya tuh disebutnya putih enggak lah, rada-rada putih agak kusem lah ya, gitu kan. Wujudnya sempurna gitu kan, kakinya ada gitu, tapi kata orang kan ada yang ngambang, ada yang enggak, yang kaki lengkap. Tapi di atas dia duduk di atas itu, iya posisinya ya. Gini aja kan, gua ngeliatin, wah mati nih, beginian dilihat nih kan gitu kan. Tapi masnya waktu itu perasaannya gimana mas? Apakah merinding terus lemas atau gimana gitu, nggak bisa gerak? Biasanya kan gitu ya kalau yang kalau kita kaget gitu kan. Dibilang lemas enggak? Oh enggak, masnya masih tegar ya? Bukan, karena kita udah tahu nih kalau posisi rumah sakit, karena kan ada beberapa teman-teman juga pernah cerita nih kejadiannya ada-ada aja lah gitu kan. Apalagi posisinya jam 2 malam tuh. Apa saja nih, kenapa gue pulang terakhir? Biasanya pulang duluan nih dibanding yang lain. Nggak bisa lari, bukan nggak bisa lari ya? Iya kayak ini mungkin ya, kayak beku aja gitu ya kaki ya. Ngeliat, tapi udah ngeliat wujudnya, tapi dia tuh mukanya rada-rada apa ya, gelap lah. Kita pun ngeliat jadi mungkin panjang tertutup ini ya mungkin enggak, biasa aja, tapi apa ya, kata orang tuh nggak kelihatan lah. Makanya saya bilang mukanya serem apa enggak bisa bilang. Enggak, biasa aja, bentuknya tuh sempurna gitu, layaknya orang cuma lagi duduk di etalase. Tapi ngapain gitu kan? Iya benar. Gitu kan. Nah terus gue balik badan, ya memberanikan diri lah kan, katanya kan beberapa temen udah komunikasi aja gitu kan, udah ya mainannya, saya bilang tuh memberanikan diri, udah ya mainannya besok pagi aja, sekarang gue udah mau pulang, gue gituin kan, udah besok lagi pulang, besok aja ya ketemuannya, kata gue gitu. Terus dia jawab nggak? Enggak lah, kalau jawab gue udah jelas, tapi bingung nih, lari pula. Ujung tembok, kanan kiri tembok, ketutupan sama etalase. Kan nggak bisa lari juga, mau nggak mau kan. Kalau di situ ya, luar tutup etalase dulu, minggir, gua keluar tutup lagi. Nah gitu tuh, posisinya kan kotak begitu tuh. Ya mau nggak mau kan gua harus permisi. Nah di situ tuh, ya udahlah, gua cobain tuh. Udah ya, gua pulang dulu ya. Beben sini, besok jangan ketemu lagi ya, kata gitu. Gua dorong etalase. Namanya etalase kok biasanya kan enteng kan, rodanya kan. Kok beratnya minta ampun gitu kan. Berarti masnya itu mendekat ke makhluk itu ya berarti ya? Ya mau nggak mau, karena nggak ada pintu keluar. Karena jalannya ditutup itu ya, didudukin kan? Mati gitu kan, gue dorong, kakak bisa didorong. Gitu kan, ini tumbenan. Nah, tapi dengan kata orang mah, berlaga bego aja kan. Gue lihat ke bawah tuh, rodanya kali kan, itu macet gitu kan. Gini-giniin, kagak gerak, berat banget gitu kan. Ya udah kan, diem aja kan, ini gua nggak bisa balik. Nah dia di situ juga. Itu berapa lama berarti mas sampai hantu itu pergi? Itu perginya sering gitu aja atau gimana mas? Malah nggak pergi pak. Itu nggak pergi berarti? Enggak. Sampai masnya di situ terus begadang gitu? Hitungannya gini, ada kali ya sekitar 15 menit atau 20 menit kita nggak mikirnya gini ya. Kayaknya 5 menit juga udah kerasa 1 jam kali ya. Iya. Itu lama banget ini. Ya udah, gue coba lagi yang kedua. Gerak dikit nih, gue dorong. Nggak tahu kenapa bisa tuh. Itu tapi posisi makhluk masih ada. Nah habis itu gue mau nggak mau kan, mau nutup kan, gue harus ngeliat dia juga nih. Udah ya, besok lagi ya, gue mau balik ya gitu kan. Nah udah gue tutup. Nah habis itu kan gue gini pura-pura jalan tuh, karena itu kan lorong tuh. Gue jalan kan, udah selesai tuh. Ya Allah, ibaratnya kan namanya doa mah apa aja gue sebutin lah gitu kan. Ini kakek hilang, ini kuat banget itu kan. Ya udahlah, bismillah aja. Nah, dulu saya keluar kan. Nah, ketemulah Sapam. Karena udah kenal, bro. Baru balik lo, kata dia. Iya pak, baru balik. Tumben, kata dia. Mana si bocil kan? Ada ibaratnya kan yang kerja itu kan masih agak muda masih lah. kecil. Masih bocil, berbalik kata gue gitu kan. Nah apa lu? Peringatan gitu.
nggak apa-apa, gue nggak berani cerita, nanti takutnya yang jaga juga takut bener. kan. Jadi nggak ada yang jaga ya, Gue nggak berani, takut itu kan. Dah, tapi udah nggak ketemu sapam itu gue udah lega tuh. Ya udah keluar aja, itu hawanya udah beda lah. Ibaratnya namanya kan malam jam 2 kan angin-angin masih agak dingin ya. Itu kayak di dalam panasnya minta ampun. Udah tuh, udah nyampe keluar udah rasanya lega tuh. Tapi ini mah kan ibaratnya gue balik, gue sampai ngeliatin ya. Takutnya kan nempel. Kan. Nah, kebetulan dibonceng gitu ya. pulang naik motor. Iya. Bayangin ada Bekasi arah Priok. Ibaratnya sekenceng-kencengnya juga nih 1 jam nih kan gitu. Gue takutnya nempel, aku ajak ngebut, takut jatuh gitu kan. Itu pikiran masih bercanda karena buat menghibur diri daripada bertakut gitu kan. Bodo amat lah. Pulang tuh nyampe rumah. Itu sampai rumah pun masuk garasi masih gue liatin. Takutnya ada yang nebeng gitu kan. Ya alhamdulillah itu nggak ada. Clear ya, berarti cuma di tempat Iya itu tuh aja. kan pengalaman mistis kan. Nah kebetulan nih, ya udahlah selesai dah tuh hari, udah pulang tidur gue tidur ya nggak berani macem-macem tuh. Nggak banyak cerita, gue nggak mau ngomong apa juga kan, takut orang nggak percaya kan. Nah esok harinya tuh memang gue datang rada siang gitu kan, sekitar jam 1-an lah. Gue datang, Mas apaan? Lu etalase kagak diberesin lu, kata dia. Kenapa? Nah, etalase kagak diberesin, orang gue udah tutup pakai kudu sama apa sih, hordeng kok udah gue tutupin. Kagak Mas, orang mencong begitu. Masa? Iya, tapi aman sih Mas, barang gak ada yang hilang. Oh ya udah dah gitu. Kenapa lu pulang buru-buru? Kata si bocil itu kan. Gua tahu nih ya, lu ketemu ya. Wah, berarti si anak itu juga tahu ya berarti ya. Anak kecil itu ternyata dia nggak pernah ngomong. Ternyata tuh bocah sama kejadian yang sering digangguin sama makhluk itu ya. Tahu juga, berarti memang gitu ya kejadiannya. Iya, nggak tahu kenapa tuh kayaknya etalasenya ya mikir-mikir gini. Perasaan gua nggak, ibaratnya usaha ya kagak pakai pakai aneh-aneh lah gitu kan. Tapi dia emang tuh putih biasanya. Maksudnya tuh makhluk tuh yang warna putih, yang rambut panjang tuh ya. Duduknya di atas etalase. Nah, gue bilang emang ada yang putih juga? Ada Mas. Kadang-kadang tuh di pojokan, di belakang situ. Anjing kan gue makin serem. Kampret lo nggak usah cerita. Makanya Mas gue nggak mau cerita. Lagian juga nih kan, yang satu namanya si Wisnu, satu Ridwan. Sama nih si Ridwan juga nggak percaya awalnya Mas, tapi lama-lama percaya udah lihat kok. Berarti serem itu ya di itu ya. Ya rumah sakit mah ada aja Mas gitu kan. Emang kejadiannya kayak gitu. Ternyata memang usut punya usut gitu kan. Memang di lokasi saya tuh memang kata orang mah ya, si itu tuh emang tempat nongkrongnya lah. Nah terus ibarat selain yang si rambut panjang, ada juga yang putih gitu kan, yang putih diikat tuh kayak lontong, juga sering nongkrong di situ. Gitu kan. Itu sih Mas pengalaman dari RSUD-nya. Oke, itu cukup ya cukup serem juga sih memang kalau misalkan kejadiannya seperti itu. Oke, berarti ya teman-teman, itulah tadi kisah dari Mas Tiko ya, kejadian di rumah sakit ya Mas Tiko ya. Ya, RSUD kebetulan. Oke teman-teman, buat teman-teman yang punya kisah mistis ini bisa nanti teman-teman kirim email ya, melalui email nanti saya tulis di deskripsi video. Oke Mas Tiko, thank you ya, ceritanya luar biasa sih. Oke, sampai ketemu di next video ya teman-teman. Oke, terima kasih.